Halo guys, kembali lagi bersama aku. Hello guys, welcome again I guys to my channel and konnichiwa minasan, YouTube channel Adori des. Mungkin pada kesempatan kali ini aku ada beberapa hal yang yang aku mau sampaikan gitu kepada kalian, dan supaya mudah dimengerti, aku bakal pakai 3 bahasa mungkin karena takutnya subtitle nanti mungkin bakal random gitu ya dalam nerjemahin apa yang mau aku ucapin. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ke teman-teman karena sudah selalu mendukung konten kreator kecil ini. This time, I have a few things I'd like to share with you. To make it easier to understand, I'll be using 3 languages, since subtitle might translate things a bit randomly, but first I want to say thank you so much to all of you for always supporting this small content creator. Kondo wa minna ni shitaetai koto ga ikutsuka arimasu. Yoku wakari yasui you ni sankokugo de hanashimasu. Subtitle dake ni tayoru to chotto random na yakushiyou ni naru kamo shiranai kara desu. Shaisho ni chisana konten to kureta no watashi wo itsumo sapoto shite kurete arigatou gozaimasu. Jadi mungkin yang aku ingin sampaikan pertama terkait jadwal live yang nggak teratur gitu ya. Seperti yang kalian semua tahu juga ya teman-teman, biasanya aku kan selalu rutinan gitu ya, live setiap 2 minggu sekali di hari Selasa dan Jumat. Cuman semakin kesini malah semakin jarang. Itu sebenarnya alasannya karena kesibukan aku di live juga sih teman-teman. Jadi kali ini sekalian ya aku kasih lihat nah ini aku kasih lihat jadwal aku, dan ini baru jadwal ya, belum dengan kalau misal ada project, praktikum, penelitian aku dan lain-lain ya. Jadi aku minta maaf ke teman-teman semua, mungkin kedepannya bakal jarang karena fokus aku udah mulai terbagi gitu. Tapi aku usahain jika ada waktu luang aku bakal live gitu buat teman-teman. The first thing I want to talk about is my live streaming schedule, which has been irregular lately, as you might have noticed. I used to go live regularly every 2 weeks on Thursday and Friday, but recently it's become less frequent. The reason is simple, because of my busy real life schedule. So this time I'd also like to show you my activity schedule, and this is just the schedule, not include projects, lab work, research, and so on. So I want to apologize to everyone because in the future I might stream less often as my focus is getting divided. But I'll do my best. If I have a free time, I'll still go live for you guys. Mazu, mina ni shitaetai no wa raibu no schedule ga saikin wa matamu ni dekinata koto desu. Motto wa futsuka gorogoto ni kayobi, kinyoubi ni raibu shiteitai n da kedo, saikin wa sukunaku natte shimaimashita. Riaru raibu no shigoto wa isogashi saga gen desu. Dakara kono kika ni jibun no schedule wo shoukai shimasu. Kore wa mada schedule dake de project ya jiken kenkyū nado wa furuka marete imasen. Minna ni wa hontou ni gomennasai. Kore kara wa raibu ga sukunaku naru kamoshirenai desu. Demo jika ga aita toki wa dekiru dake minna no tame ni raibu shimasu. Terus yang kedua terkait akun sosial media gitu ya. Seperti yang kalian tahu kan aku punya akun Instagram yang aku cantumin di channel. Cuman masalahnya aku tuh sebenarnya nggak punya Instagram di HP dan lain-lain gitu. Jadi kalau misal kalian nge-DM aku dan aku nggak ngerespon, itu karena setiap aku mau buka IG biasanya. Nah, biasanya aku bukanya itu lewat Chrome, jadi aku kurang tahu kalau notifikasi apa aja yang masuk aku, jadi mohon maaf sebelumnya. The second thing I want to share is about my social media account. As you know, my channel has Instagram account list, but actually I don't use the Instagram app. So if you send me a DM and I don't reply, it's because whenever I check Instagram, I only open it through Chrome. That means I don't really get proper notifications, so I'm sorry about that everyone. Sugi ni shitaetai no wa watashi no social media account ni suite desu. Channel ni wa Instagram no account ga hyouji sarete iru kedo, jissai wa apuri wa motte inai desu. Dakara DM wo okute mo kotai ga
nai toki wa watashi ga Kuromu kara shika Instagram wo akete inai kara desu. Sonotame notification ga yoku wakaranakute kotae rarenai koto mo arimasu. Minna hontou ni gomenasai. Terus yang ketiga nih, kenapa gitu ya jarang kelihatan on di game Uma Musume dan lain-lain. Padahal biasanya aku kan selalu buat konten itu. Nah, ini tuh karena aku tuh mulai ngurang-ngurangin gitu ya guys ya. Ngurang-ngurangin, ntar. Hop. Nah, aku udah mulai ngurang-ngurangin kebutuhan game aku karena di beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi aku tuh ada satu mata kuliah, mana ya? Aku tuh ada satu mata kuliah namanya tuh ini guys, namanya tuh komputer forensik. Nah, jadi kalau buat kalian yang nggak tahu gitu ya komputer forensik itu apa, jadi intinya kayak seperti kalau ada kasus kriminal di bagian keamanan cyber gitu atau cybercrime, maka tugasnya itu kita itu sebagai di sini tuh untuk mencari jejak digital atau sidik jari digital gitu. Jadi yang ditinggalkan si pelaku di dalam perangkat. Dan kebetulan ini pada matkul ini aku tuh diminta buat nyisain storage sebesar 90 GB, dimana itu tuh termasuk angka yang gede gitu buat aku. Jadi aku cuma bisa main di beberapa game aja, itu pun aku pun ada pertimbangannya juga. The third thing I want to explain is why I've rarely been online in games like Uma Musume and others. Normally I'd always make content from those games, but recently I've been reduced my gaming activity. In one of my course there's a subject called computer forensics. For those who don't know, computer forensics is basically about investigating cybercrime case by finding the digital footprints or digital fingerprints left on device by the perpetrator. And in this course, I was asked to keep at least 19 GB of storage space free, which is quite a big amount for me. So I can only play few games, and even then, I have to be selective. Sarekara Mitsume nisetsume shitai no wa, saikin wa Uma Musume ya hoka no gemu ni amari inai ryu desu. Moto wa itsumo sono gemu de konten wo tsukutte itai n da kedo, この頃ゲーム時間を減らしているんです。大学の授業の中にコンピューターフォレンシックという科目があって、それが理由の一つです。知らない人のために言うと、コンピューターフォレンシックは栽培犯罪の事件におけるデジタルの足跡や指跡図を探す仕事です。そして、この科目では 90GB のストレージを開けておくように求められていて、それは僕にとっては結構大きな数です。だから、少しのゲームしかできなくて、それもよく考えて選んでいます。Terus lalu yang keempat, buat muridku Inaho. Jika kalian yang belum tahu gitu ya, Inaho ini siapa, dia adalah seorang VTuber Jepang yang semangat sama antusias dia kalau perkara belajar tentang budaya Indonesia. Kalian bisa subscribe ke channel dia di Nah, kalian bisa subscribe ke channel dia di Ochinai Inaho. Mungkin ini agak dilarang gitu ya di komunitas, tapi biasanya orang awam tuh sering sebutnya itu Zeta rasa strawberry. Jadi buat Inaho, gimana kabarnya nih? Sudah 1 bulan lebih gitu ya Sensei nggak berkunjung ke channel kamu. Terus mohon maaf gitu ya dari Sensei sebesar-besarnya sebelumnya. Karena seperti yang Sensei jelaskan sebelumnya, Sensei mulai lumayan sibuk akhir-akhir ini. Tapi aku selalu nyempetin diri gitu untuk hadir. Walau ya gak terlalu aktif. Dan Sensei juga ngeliat kau sekarang udah jadi kreator hebat gitu ya. 30.000 lebih nih subscriber. Keren. Sensei ucapin selamat sebelumnya.
Sensei juga bangga banget sama pencapaian kamu. Terus semoga kedepannya selalu sehat, selalu ceria dan aktif juga, dan jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk ngasih tahu gitu ke viewer kamu jika kamu itu kayak ngerasa marah atau kamu ngerasa sedih, karena mereka semua juga teman kamu gitu. Jangan takut dibenci hanya karena kamu ingin semua bahagia, tapi terkadang kamu juga perlu egois. Apalagi Sensei nggak tahu gitu Inaho di belakang layar seperti apa. Namun Sensei pastinya akan tetap memberi dukungan yang terbaik buat Inaho. The fourth point is dedicated to my student Inaho. For those who don't know, Inaho is a Japanese VTuber who is always enthusiastic about learning Indonesian culture. You can subscribe to her channel called China Inaho. Maybe this sounds a bit funny, but some people like to call her strawberry flavored Zeta. To Inaho, how are you doing? It's been more than a month since I visit your channel, and I sincerely apologize because, as I explained earlier, I've been quite busy lately, but I still try to show up even if I'm not too active. I have also seen that you have grown into an amazing creator with more than 30,000 subscribers. Congratulations. Sensei is very proud of your achievement. I hope that from now on and you will always stay healthy, cheerful, and also active. Don't hesitate to share with your viewers if you feel angry or sad because they are also your friends. And don't be afraid of being disliked just because you want everyone to be happy. Sometimes it's okay to be a little selfish, even though Sensei doesn't know what you are truly like behind the screen, but Sensei will always give you the best support. 4度目は私の生徒稲穂へのメッセージです。もし知らない人がいれば、稲穂は日本の VTuber で、いつもインドネシアの文化を学ぶことにとても情熱的な人です。みんなもチナ稲穂のチャンネルをサブスクライブしてください。ちょっと笑い話かもしれないけど、大抵の人は彼女をストロベリーの味がするゼタと呼ぶんです。井上稲穂さん元気ですか？もう1ヶ月以上先生はあなたのチャンネルに訪れていないので、本当にごめんなさい。前にも言ったように、この頃はちょっと忙しくなっています。でも、あまり活動的ではなくても、いつも見えるところにいるようにしています。そして、あなたが今は3万以上のサブスクライバーを持って、素晴らしいクリエイターになったの見ています。おめでとうございます。先生は本当に誇りに思っています。これからもいつも健康で明るく活動的でありますように。怒っている時や悲しい時は炎上者にもう伝えていいんだよ。彼らはみんなあなたも友達だから。みんなを幸せにしたいだけで嫌われることを怖がらないで。時にはちょっとわがままになってもいいんです。先生はハイベイクのあなたの姿を知らなくても、これからもずっと一番のサポートをします。Terus terakhir buat teman-teman Turfmates, untuk dari sekarang hingga kedepannya tetap dukung Inaho, jangan sampai ya buat dia kerepotan juga ya, tapi sama-sama gitu ya, tolong juga gitu maklumi viewers yang baru gitu ya, mereka mungkin bakal lebih caper gitu ya atau cari perhatian. Aku juga gitu kok gitu awal-awalnya, kayak pas baru pertama kali kenal Inaho nih, tapi pelan-pelan gitu ya sambil belajar aku tahu gitu yang do or done gitu selama stream dia. Terus terkait Inaho webnya Inaho gitu ya, yang pernah aku post gitu, mungkin aku taruh juga di sini. Terkait webnya Inaho, mungkin beberapa Turfmates ada yang udah tahu gitu ya. Terkait data mungkin kita bisa lihat di stream ini gitu ya, dari stream terus trend viewer gitu ya. Dan ini lumayan hebat gitu ya, tanggal 17 Agustus dia itu kalau nggak salah 17 Agustus. Nah,
17 Agustus pas dia cover laguran gitu ya, ngelonjak banget gitu viewernya nih. Nah, dan buat kedepannya tolong buat teman-teman tetap bantuin Naho buat pertahanin gitu momentum ini nih. Terus terkait buat progres belajar Inaho dari bahasa, mungkin sebenarnya bagian ini kalian kalau kalau kalian mau update, karena ini sebenarnya masih bekas bulan Juni kemarin gitu ya. Kalau mau update aku paling minta ke kalian kalau misal luang apakah bisa gitu lihat stream ulang, lihat streamnya Inaho yang sebelumnya, terus minta ngerangkum gitu kata atau apa aja yang dipelajari Inaho untuk tolong dirangkum gitu. Mungkin contohnya seperti ini, itu pun seperti ini nih. Jika kalian mau update, karena aku cuma bisa bantu di bagian ini aja. Soalnya kalau yang ini, yang atas-atas ini pasti udah auto gitu. Cuman kalau yang ini tuh agak manual dikit buat ininya tuh. Mana ya? Nah, buat ininya tuh. Jadi kurang lebih contohnya kayak gini. Dan itu pun jika kalian mau update itu, karena aku cuma bisa bantunya di bagian ini aja gitu. Dan buat progress game ya, kalau masih ada yang nanya, aku masih belum lanjut karena seperti penjelasan pertama gitu terkait kesibukan, jadi aku masih stuck gitu. Tapi mungkin aku bakal usahain untuk beres. Finally, this message is for my fellow turf mates. From now on and moving forward, let's keep supporting Naho and make sure not to trouble her. Also, please be understanding with new viewers. They might try to seek attention more, but that's natural. I was the same time when I first got to know Inaho. With time and learning, I came to understand the do and done during her streams. And regarding Inaho, some of you may already know about the data we can check from her streams. For example, the viewer trends, and it's really amazing how her cover of Ren on August 17 caused a huge spike in views. So let's continue to help Inaho maintain this momentum. As for her language learning progress, this is something you could update if you have the time. The latest data I have is from June. If possible, please summarize what word or phrase she's learned so far. That will really helps since this is the only area I can contribute right now. And about my own game progress, I haven't continued yet. I haven't continued yet, but since as I mentioned earlier, I've been quite busy, so it's still on hold, but I'll do my best to catch up when I can. 最後に12メッツの皆様へのメッセージです。これからもずっと稲穂をサポートして彼女に迷惑をかけないようにしましょう。新しい炎上者に対しても寛容になってほしいです。多分彼らはもっとアピールしようとするかもしれない。でもそれは自然なことです。私も初めて稲穂を知った時は同じようになっていたから。でも少しずつ学びながらストリームの中で何をしていいか何をしてはいけないか分かってきました。それから稲穂ウェブについても知っているトゥーフメッツもいるかもしれないけど、ストリームのデータからいろいろなことが分かります。例えば炎上者のトレンド8月17日のラノカバーの時、炎上者がすごく増えました。これからもそのモメンタムを歌わせるためにみんなで助けましょう。稲穂の言語学びの視点については時間があるときにアップデートしてもらうと嬉しいです。私が持っている最新データは6月のものだけなので、もし可能なら稲穂が学んだ単語やフレーズをまとめてもらえば、それは本当に助かります。私はこの部分しか助けないので、それと私のゲームの進展はまだ進んでいません。最初に説明したように、この頃はとても忙しいから、だからまだ止まっている状態です。でも時間ができるときには必ず進めるようには頑張ります。
Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Aku ucapin terima kasih buat semua viewer, terus teman-teman di grup penjoki juga yang udah sering absen di channel aku. Terus buat teman-teman Turfmates yang udah selalu support aku sebagai fans Inaho, dan buat Inaho terima kasih juga karena selalu support kami sebagai fans kamu. Sampai ketemu di stream ataupun video berikutnya guys. That's all I want to share with you today. Thank you to all viewers, to my friends in the Penjoki group who often check in on my channel, to my fellow turfmates who keep supporting me as fans of Inaho, and of course Inaho herself. Thank you so much for always supporting us as your fans. See you again in the next stream or video guys. それでは今日はこれで終わりたいと思います。いつも見てくれているすべてのフィジータ、チャンネルに来てくれるペンジョキグループの友達、そして今のファンとしていつもサポートしてくれるタフメンツのみんなに感謝します。また、いつも私たちファンをサポートしてくれる稲穂にもありがとうございます。次のストリームやビデオでまた会いましょう。バイバイ。Thank you semua.